Oke, kita langsung menuju ke Bang Ade Armando. Bang Ade, kok tadi kan Bang Ade menyampaikan bahwa selama ini partai-partai yang dikategorikan sebagai partai non-parlemen ini tidak bisa masuk parlemen atau Senayan karena tidak memenuhi PT 4%. Kalau perspektif PSI ini PT di angka berapa? Bang Ade, apakah di bawah 4% atau berapa angka ideal perspektif PSI? Ya, ya. Ya, ya. Ya, memang kalimatnya adalah meniadakan parliamentary threshold. Tapi saya ngerti juga misalnya argumen Mas Hoirul Umam tadi make sense sih, bahwa memang perlu ada lah pembatasan, jangan sampai siapapun bisa ikut dalam pemilihan caleg kan. Tapi angka kami itu ya mestinya sih memang angka, kami nggak pernah definitif memutuskan ya, menetapkan misalnya atau mengusulkan angka berapa persen. Tapi ya kira-kira angkanya ya 2% lah ya, seperti dulu kan 2,5, jadi naik 3,5, kita mungkin sebaiknya kembali aja ke 2% atau 2,5. Saya lupa tuh Mas Hoirul, apakah 2% atau 2,5%. Angka itu masih masuk di akal lah ya. Tapi jangan terlalu dipaksakan agar ini bisa menghambat masuknya ya orang-orang pintar seperti Grace Natali atau Samar Amani atau teman-teman Gelora juga gitu loh. Jadi nggak ada angka yang definitif. Oke, kita mau ke Bang Syaroni. Bang Syaroni, angka psikologis 2,5-3% tuh gimana tuh? Wajar nggak itu? Psikologisnya gini, gampang aja. Kalau memang Ade Armando punya prinsip bahwa mereka orang-orang idealis, pindah partai aja yang existing mau masuk. Sama aja, nggak ada beda kok. Daripada mikirin para caleg yang dapat suara tinggi, tapi PT-nya nggak mumpuni. Berapapun nilai parliamentary threshold, itu semua diatur oleh undang-undang. Siapa yang ngatur? Adalah partai politik yang sudah ada di DPR. Maka itulah keputusan mereka bersamaan dengan aturan titip parlemen threshold tadi. Nah, kenapa ini mesti diminimalis menjadi 4%? Supaya semua partai yang berdemokrasi dengan caranya 5 tahunan pemilu ini berjalan dengan bersama. Tidak sepugu-pugu masuk semua orang dengan TV misalnya 1% lah, 2% lah. Nanti itu sama saja membuka ruang yang tidak ada lagi netralisirnya. Sayang kalau akhirnya mereka-mereka yang hebat-hebat itu yang kayak Bang Ade Armando tadi kasih sampaikan, pindah partai aja ke partai. Berarti Bang Syaroni nggak sepakat ya kalau PT itu 2,5-3% tuh nggak sepakat ya Bang Syaroni ya? Nggak sepakat, udah paling bagus malah 5% malah. Oke, jangan tapi 4%. pasca putusan MK itu apakah jadi diskursus di internal parlemen soal PT ini, perubahan PT di bawah 4% tuh jadi diskursus nggak? Gini, Bang Syaroni. MK itu lama-lama nanti semau-maunya dia mau atur-atur aja, mau boleh siapa, mau ini, itu MK nanti lama-lama jadi DPR, TNI Polri itu udah nggak berlaku, bubarin aja semuanya, cuma MK aja yang ada hadir di Republik ini. Orang itu bukan judicial review, itu adalah legislative review yang ada di parlemen. Yang bahas siapa? Ya DPR, bukan MK yang mutusin. Ini jangan akhirnya jadi over confident, seolah-olah MK ini kayak Tuhan yang mengatur semuanya maunya dia. Ini kan udah diatur lembaganya, MK aturannya apa, fungsi dan tugasnya gimana, DPR apa. Ini jangan melampaui batas, ini kan kacau. Oke, Bang Ade nggak sepakat tuh Bang Syaroni soal PT 2,5-3% itu tadi yang Bang Ade sampaikan. Ya, itu emang sangat jelas kan, memang partai-partai yang lama tentu tidak setuju dengan penurunan tersebut ya. Tapi walaupun saya akan mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi ya boleh dong, ya punya otoritas dong untuk mengatakan bahwa isi undang-undang yang dibuat oleh DPR itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah sekarang memang pernyataan dari Mahkamah Konstitusi itu cukup netral kok. Dia bilang bukan dihilangkan sama sekali kok parliamentary threshold, tapi dia bilang bersyarat ya. Nah bersyaratnya apa itu diserahkan kepada DPR untuk memutuskan, untuk mempertimbangkan apa nih bersyaratnya. Makanya angkanya itu sendiri tidak pernah disebut secara definitif oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang tadi saya tangkap ya. Jadi no worry, nggak apa-apa, DPR nggak setuju, partai-partai politik besar nggak setuju, tapi itu memang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan jangan bilang dong Mahkamah Konstitusi ingin membubarkan DPR atau partai politik atau polisi dan seterusnya. Enggak, ini biasa-biasa aja kok. Memang itu kewenangan mereka dan tanggung jawab mereka barangkali. Mereka memang harus menjawab pertanyaan apakah pasal-pasal tentang parliamentary threshold di undang-undang tersebut itu sejalan nggak dengan Undang-Undang Dasar 45? Mereka bilang enggak.
Kalau misalnya Bang Roni ini atau Nasdem atau siapapun nggak setuju, ya ganti aja mungkin anggota-anggota Mahkamah Konstitusi agar ke depan bisa memenuhi harapan dari partai politik. Oke. Itu. Oke, Mas Umam, kalau Mas Umam sendiri melihatnya, ini idealnya angka parliamentary threshold ini di angka berapa, Mas? Agar mungkin bisa menjadi solusi menyederhanakan partai politik, tapi tidak juga menciptakan yang namanya multi partai yang ekstrim. Begini, Mbak, ide dimasukkannya parliamentary threshold itu adalah sebagai sebuah upaya pembatasan di tengah. Karena kita itu menggunakan sistem presidensial, tetapi kemudian fakta di 2004, kemudian masuk menjelang di 2009, sistem presidensial yang diletakkan pada basis multi-party system itu seringkali menciptakan instabilitas dan turbulensi politik yang kurang memadai. Nah, itulah yang kemudian supaya kemudian apa yang terjadi di Senayan, di parlemen itu kemudian bisa diminimalisir dengan baik, bisa dinetralisir dalam arti proses dinamikanya tidak menjadi begitu ricuh, begitu chaos dan lain sebagainya. Maka kemudian ide parliamentary threshold itu menjadi penting dan relevan. Nah, adapun angkanya memang ini mengalami gradasi kenaikan-kenaikan. Dulu memang berada di angka yang cukup kecil, kemudian sempat naik secara moderat di angka 3,5%, lalu menjadi 4%. Dan 4% itu sudah adalah sebuah angka yang cukup negotiable dari berbagai elemen kekuatan, baik dari kekuatan politik yang cukup besar di parlemen waktu itu, sampai kemudian di kelompok yang paling rendah secara elektoral. Maka ketemu angka 4%. Nah, kalau misal kemudian sekarang ditanya ke depan sebaiknya berapa, sebenarnya 4% masih relatif cukup memadai untuk dijadikan sebagai sebuah ukuran ya dalam konteks kesiapan partai politik untuk dianggap layak atau siap maju dalam kontestasi di kekuasaan di level Senayan atau tidak. Oke, kalau angka PT 2,5 sampai 3% tadi yang disampaikan oleh Bang Ade itu bisa terwujud nggak dengan kondisi dinamika di parlemen per hari ini, Mas Umam? Nah, konteksnya nanti begini saja. Kalau misal kemudian MK memberikan ruang dalam konteks tadi yang sebenarnya masih membuka ruang tanda tanya ya, terutama dalam konteks penjelasannya kita kan belum clear ini. Ini konteks yang dimaksud bersyarat itu apa. Tapi kalau misal bersyarat itu konteksnya adalah dipersilahkan misalnya bagi Komisi 2 nanti untuk menyidangkan kembali, menimbang kembali batas ambang parlemen berapa persen yang pas. Nah, di situ nanti ruang negosiasinya. Tetapi kemudian kalau misal kemudian nanti diletakkan pada basis Komisi 2, apalagi Komisi 2 yang sekarang, maka besar kemungkinan bisa saja kemudian menjawab dari Mahkamah Konstitusi diletakkan kembali di angka 4% lagi. Tetapi kalau misal kemudian ingin mengakomodir apa yang menjadi concern putusan di Mahkamah Konstitusi, bisa saja diturunkan. Tetapi tergantung lagi, komunikasi internal di parlemen, kurang lebih seperti itulah yang kita tangkap poinnya dari Mas Umam. Kita tangkap poinnya Mas, soal angka psikologis di PT itu nanti tergantung internal komunikasi di parlemen. Kita mungkin ke Bang Syahroni ya, Putri ya. Bang Saroni, ini kan Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa sistem pemilu yang proporsional ini kan semestinya meminimalkan suara terbuang. Makanya kemarin MK kemudian memutuskan menghapus angka PT 4% dan kemudian nanti akan dibahas lagi nanti di parlemen kira-kira angka idealnya berapa persen untuk PT ini. Kalau dari Bang Saroni sendiri bagaimana? Nanti akan dibahas di parlemen. Bang Saroni, mohon maaf itu suaranya belum terdengar. Boleh di-unmute mungkin? Nanti kita bahas di parlemen nanti setelah masuk masa sidang, tinggal nunggu pengumuman real KPU tentang pilpres dan segala macam lah. Nanti biar DPR nanti yang membahas apa langkah selanjutnya. Oke, tapi dari Nasdem sendiri kan ini termasuk ada beberapa partai papan atas ya kalau kita lihat di parlemen ya. Nah, itu risiko terbesar kalau misalnya PT angka psikologisnya di bawah 4% itu apa sih sebetulnya, Bang Syahroni? Kebatinan dari partai politik papan atas itu gimana? Kita mau ngusulin 5% malah nanti. Ya, makin banyak dong suara yang terbuang berarti, Bang Saroni. Tidak ada cerita suara terbuang, nggak ada. Republik ini butuh perwakilan DPR dari rangkaian untuk menciptakan suasana demokrasi yang terbuka,
yang santun, rapi, semua secara administrasi baik. Jangan parliamentary threshold Risikonya apa, Bang dijadi Saroni? bawah Belum 3%. terjawab tadi. Singkat mungkin sebelum ke Bang Ade. Apa? Risikonya apa kalau misalnya PT itu di bawah 4%? Perspektif dari partai politik papan atas itu apa? Singkat. Kita mau ke Bang Ade setelah itu. Resikonya, jadi semua partai politik nanti semua bisa masuk, nggak ada yang bisa lagi menetralisir Oke. apa yang menjadi kebutuhan parlemen. Oke. Dan semua itu partai-partai yang tidak existing itu jadi masuk semau-maunya dan bahaya malah DPR-nya. Oke. Kita mau ke Bang Ade. Menjawab soal risiko yang tadi disampaikan oleh Bang Saroni itu gimana Bang Ade? Ya, saya nggak paham ya apa yang dianggap sebagai risiko oleh Bung Syahroni itu Nggak ada ya. filtrasi Kalau nanti, ada semuanya partai-partai- bisa masuk DPR. Kata Bang Saroni Ya, seperti ya, itu. kan yang nggak apa-apa juga kan tetap ada partai besar ya. Biar bagaimanapun pasti partai seperti Nasdem itu walaupun sudah digoncangkan oleh macam-macam, angkanya tetap tinggi kan ya. Dan PDIP tetap nomor 1 ya. Dan pada akhirnya memang keputusan-keputusan di DPR akan diambil memang oleh partai-partai besar tersebut ya. Tapi sekarang partai-partai kecil ini atau calon-calon dari partai kecil ini yang didukung oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup besar ya, relatif besar, itu ya perlu juga ada di sana untuk bisa secara sedikit demi sedikit memperbaiki kondisi DPR. Yang sekarang kan kita tahu lah DPR itu oleh sebuah lembaga internasional, saya lupa ya, itu lembaganya apakah Transparency Internasional atau yang lainnya, itu disebut sebagai lembaga di Indonesia yang paling tidak dipercaya oleh masyarakatnya, walaupun angkanya tetap di atas 60% ya. Nah ini kan kita harus sadar lah, DPR itu memerlukan perbaikan, dan perbaikan itu hanya bisa datang kalau ada orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang yang mencerahkan itu masuk dan memperbaiki dari dalam. Oke. Baik, terima Gitu. kasih banyak waktunya Mas Armando Terima selaku kasih politikus semua. partai atau dari PSI, kemudian ada Ahmad Saroni politikus Partai Nasdem, dan Mas Umam dari Pakar Politik. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu semuanya. Terima kasih Bung Syahroni, Mas Hoirul Umam.